Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, taufik, hidayah, kesempatan dan kesehatan yang sudah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan untuk tafaqquh fiddin, untuk thalabul ilmi, yang semoga Allah memberikan banyak manfaat dan memberikan kita nilai pahala yang besar di sisinya kelak. Bab yang kita angkat pada pagi ini, kita akan membahas tentang masalah ruqyah syariah. Kalau kita membahas tema ruqyah, tentu amat sangat panjang. Karena di dalam ruqyah itu ada bagian-bagian yang sangat banyak sekali. Dari mulai pengenalan tentang dunia jin, sebab kaitannya sangat erat antara ruqyah dengan dunia jin. Gak mungkin lepas. Lalu ketika seseorang setelah mengetahui dunia jin, maka seseorang mengerti penyebab-penyebab setan masuk ke dalam tubuh manusia. Lalu babnya juga bagaimana cara dukun melancarkan sihirnya. Belum lagi tentang pembagian-pembagian definisi sihir, kemudian al-ain, kesurupan, jin turunan, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan kalau kita kaji secara terperinci. Namun di sini kita langsung akan memberikan penjabaran supaya kita banyak mengambil manfaat. Kita ambil satu tema yang kiranya nanti kita bisa praktekkan sendiri, baik di sini nanti ataupun di rumah. Yakni yang muncul tadi, flare sudah muncul ya. Ruqyah mandiri, mengeluarkan jin tanpa kesurupan, untuk pembekalan diri sendiri dulu. Kalau kita tadi bahas ruqyah, kalau untuk orang lain
dengan untuk ruqyah mandiri itu berbeda ilmunya, beda tahapannya. Yang paling simple, yang paling mudah adalah ketika ruqyah mandiri. Terkadang kan kita itu belum tentu ngerti dan paham, tahu ilmunya secara detail. Bagaimana sih ruqyah mandiri? Apalagi mungkin pengertian ruqyah yang sudah mengakar dalam benak kita, namanya ruqyah itu nanti kesurupan, gitu ya. Nanti berkaitan dengan jin, berkaitan dengan sihir. Padahal tidak harus demikian. Yang kita lihat pokoknya ruqyah itu harus dibacakan Al-Quran, belum tentu. Kadang-kadang ruqyah mandiri pun cukup sekedar mengetahui jenis gangguannya tanpa dibacakan ayat-ayat Al-Quran sudah bisa mengeluarkan. Jadi tolong nanti dipahami biar gak salah paham ataupun gagal paham. Yang namanya ruqyah itu harus dengan langsung Al-Quran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Ibnu Qayyim, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan orang yang terkena gangguan jin atau ruh-ruh jahat atau gangguan-gangguan yang lainnya itu bisa disembuhkan dengan 3 cara. Yang pertama, al-qiraah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang kita pahami dan kita ketahui bersama. Yang kedua, bizikri wa doa, dengan zikir dan doa, itu sudah cukup. Yang ketiga, bil mau'idhah, dengan nasihat. Jadi cara mengeluarkan gangguan jin atau terkena gangguan sihir, ain dan semisalnya itu dengan 3 cara. Dengan dibacakan Al-Quran, dengan membaca zikir doa, dan ketiga dengan nasihat. Cuma yang kita ketahui saat ini itu masih qiraah. Jadi seolah-olah ada pasien datang, aku ruqyah misalnya, gini tak waca no ayat, langsung gitu, langsung munting kok kipas angin, muter, nendang, so meneng punan ngoten iki. Nah, ini jenenge ruqyah dengan qiraah. Belum tahu bagaimana cara meruqyah itu dengan nasihat. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cuma dengan nasihat. Imam Ahmad cuma dengan kelompen. Kelompen itu bahasa Indonesia nopo? Trompa. Ngoten tok. Waran dinasehati sama Imam Ahmad. Kan ada tuh yang datang kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad, ini ada budak kok kesurupan. Tolong jenengan bantu. Kau sangelangin kilo. Sandalku kawan. Waran. Aku membawa sandal Imam Ahmad. Sampai dikengken metu to arek iki. Ngoten tok wis. Karena saya tahu sampean dikengken medal, Anda disuruh keluar wahai jin. Ya wis sudah gitu aja. Dibawa, seret. Kesurupan nih budaknya. Langsung, hei jin, kamu keluar. Nggak mau keluar aku. Kalau kamu nggak keluar, akan aku pukul dengan terompanya Imam Ahmad. Sebab beliau mengatakan, kalau kamu nggak keluar, kamu tak pukul dengan terompa beliau. Langsung jinnya keluar. Loh. Padahal ini sudah dinamakan ruqyah, tapi nggak mocok ayat-ayat Al-Quran. Pripun ini? Sehingga nggak usah heran kalau nanti model ruqyah hanya itu tanpa dibaca Al-Quran dan tanpa kesurupan. Jadi sangat mudah sebenarnya ruqyah itu. Cuma kitanya aja belum pernah belajar, ya, taunya yang di YouTube itu. Pokoknya dibacakan masuk kesurupan. Wih lo ruqyah. Ada orang cuma sekedar ngobrol, santai, kemudian jinnya keluar. Wah, ini ruqyah gak syar'i. Gitu. Ruqyah gak kayak gini.
Saya tuh pernah, bahkan kemarin belum dapat sebulan, kita ngeruqyah orang Jakarta. Kalau Jakarta lewat telepon, maksudnya kita tanya-tanya, kan langsung kesurupan. Baru tanya ini siapa, langsung wah kesurupan, teriak-teriak di mobil. Setelah di mobil, saya ngomong, ayo keluar yang ada di dalam tubuh. Gitu kok kan langsung keluar, muntah-muntah, wah. Nah, yang suaminya ini, yang punya istri, yang kesurupan kan istri, suaminya yang megang HP. Ketika disuruh keluar jinnya. Sekarang apa misalkan sakit mana? Kepala. Ayo, ini juga keluar. Dia sampai rumah dengar. Kiki sar kita ke ruqyah. Sampai telepon, "Afwan Ustaz, ana memberanikan diri. Ruqyah ini apakah syar'i?" Kok saya nggak dengar bacaan ayat Al-Quran gitu lah ya. Saya tidak mendengar gini. Aduh, gitu. Iya Mas. Kita ruqyah itu santai gitu. Nggak usah kayak formal, harus duduk, ambil air wudhu, kemudian dibacakan ayat, kemudian kesurupan. Nggak harus. Orang kesurupan pun bisa kita apa ini Pak? Kita kuasai. Jadi misalkan jinnya ini kan raung-raung, ngamuk-ngamuk, langsung suruh jin, jinnya masuk dulu. Jadi kemarin juga gitu. Saya nggak butuh jin. Kamu masuk dulu jin, masuk jin. Ganti orang yang ngomong lagi. Wah, ini dukun tokon di, cara gitu Pak. Aku dari dukun tenanan nih Pak. Soalnya yang ngomong matador itu bisa untuk menjinakkan banteng. Lah ketika ada orang kesurupan, butuhnya kan dijinakkan saja, nggak usah dijak gelut. Kalah anda nanti. Nek dijak gelut pul kalah. Tenaga jin itu gede, lebih besar. Coba kalau lihat jenengan orang kesurupan, dipegang orang satu mentas mau pemboten, boten. 2 orang, 3 orang, sampai 5 orang ronta-ronta seperti itu, kuat sekali tenaganya. Tapi kalau dijinakkan kan enak. Jin nggak usah marah-marah, diem dia Pak. Loh, jadi praktekkan nanti ya. Ketika nanti ada orang kesurupan, langsung datangi jin, kamu jangan marah-marah. Anda dipukul, nggak boleh mukul-mukul. Gitu aja. Yang penting yakin. Dia ini kok sih nambeng ya, berarti sampai kurang mujarab. Jangan khawatir juga nanti ketika ruqyah mandiri, kadang-kadang orang itu punya syubhat. Kalau saya ruqyah mandiri, ruqyah sendiri, kalau saya kesurupan, siapa nanti yang menyadarkan? Enak baca kursi, baca yasin misalkan, atau baca surat as-saffat, atau baca trikul, tiba-tiba kesurupan, yang menyadarkan siapa nanti? Nah itu kan kadang-kadang. Padahal ruqyah mandiri tidak harus disertai dengan kesurupan. Baik meruqyah orang lain, baik ruqyah mandiri, pokoknya sekarang dihilangkan mindset bahwa ruqyah harus kesurupan. Dan hilangkan mindset pula ruqyah harus dibacakan Al-Quran. Karena dalam satu kondisi, kalau jinnya sudah kesakitan, ketika merasuki tubuh pasien, yang ada justru jinnya marah-marah, susah untuk dikendalikan, tambah ngamuk-ngamuk, tambah ngeroweng-ngeroweng, bisa melempar gelas, bisa meludah-ludah. Orang bacakan ayat malah diludahi. Pernah kan lihat seperti itu? Ustawacana ayat tambah didoni ya. Jinnya gak beradab, kurang ajar. Memang jinnya kurang ajar Pak, gak tahu belajar. Jadi jangan baper ketika diludahi, ketika ditempeleng atau mungkin ditendang, nggak pandang dulu dia. Soalnya ketika mendengar bacaan ayat yang ada, tubuhnya itu merasa semakin sakit, seloro kabeh tambah, dan nggak bisa mengeluarkan dia, maka ujung-ujungnya tambah ngamuk. Perlu dikendalikan pokoknya. Jadi jangan takut dengan ruqyah mandiri jikalau nanti ada kesurupan. Atau jangan takut pula
ketika nanti mendapatkan dalam suatu kasus orang yang sedang kesurupan. Pokoknya santai aja. Musuh jin itu kudu santai, kudu sabar. Nek jin muring-muring sampai tambah mendelik-mendelik, jin ngali nang sampean. Mau tambah ngamuk-ngamuk toh. Aku gak takut sama kamu. Oh, guru aku sampean. Tambah ngamuk sampean, tambah jin ngali. Maka kita ambil pelajaran yang paling simpel sederhana nanti, yakni ruqyah mandiri dengan mengeluarkan jin tanpa kesurupan supaya bisa dipraktekkan. Nah, tujuan ruqyah mandiri. Jadi mukadimahnya ingat ya, cukup dengan nasihat itu bisa, atau dengan zikir itu bisa. Makanya nanti misalkan mengeluarkan jin dengan istighfar kan zikir bisa, dengan la haula wala quwata illa billah bisa, atau dengan berdoa bahasa Indonesia, bahasa Jawa bisa, semua orang bisa, nggak harus bahasa Arab. Soalnya orang sudah sepuh nggak bisa bahasa Arab, ya langsung aja, ya Allah sembuhkanlah penyakitku ini ya Allah. Sudah, itu namanya ruqyah. Gampang kan? Jadi kalau kita ngajari orang ruqyah itu pun niki air sampean bacakan ayat-ayat ruqyah pun, atau sampean ndonga teng Gusti Allah. Minta apa? Minta dimudahkan, minta kesembuhan, minta dikeluarkan jinnya. Pakai bahasa apa Ustaz? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia bebas. Nah, setelah dipraktekkan sudah langsung reaksi. Cukup simpel dan cukup mudah. Nah, ruqyah itu kan syaratnya ada 3 toh. Ini sudah kesepakatan para ulama. Ruqyah itu diperbolehkan jika terpenuhi oleh 3 syarat. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang kesepakatan para ulama. Yang pertama, menggunakan bahasa Arab. Pertama nih syaratnya ruqyah, menggunakan bahasa Arab. Atau bahasa yang bisa dimengerti. Jangan lupa ada ataunya. Nah, nggak ada atau berarti harus bahasa Arab jenengan. Ruqyah harus bahasa Arab atau bahasa bisa dipahami. Yang kedua, menggunakan kalamullah atau hadis-hadis dari Nabi. Syarat yang kedua. Yang ketiga, meyakini bahwa ruqyah itu tidak bisa memberikan manfaat dan pengaruh kecuali karena izin Allah. Ruqyah itu nggak bisa, bacaan kita nggak bisa kecuali dengan izin Allah. Ini 3 syarat yang diperbolehkan orang ruqyah. Ini sudah disepakati para ulama Pak, seluruhnya. Yang penting ruqyahnya menggunakan Al-Quran atau menggunakan hadis Nabi. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang bisa difahami. Lah nek ruqyah bahasane ora dipahami, misalkan klu jika ciklu tetel kantil, nah itu kan nggak ono Pak. Utawa hong wilayah sekali jagat bawana langgeng, nah, atau maneh bim salah bim abrakadabra, iki gak ono artine kabeh Pak, gak ono maknane. Boleh selain bahasa Arab tapi tetap tahu, ngerti, paham bahasanya. Ya kan bahasa-bahasa kita sehari-hari. Ya Allah sembuhkanlah penyakit saya, itu kan bisa dipahami. Tapi dengan bahasa-bahasa Sengkerta, dengan bahasa-bahasa jampi-jampi dan semisalnya, itu justru bukan ruqyah. Biasanya ruqyah orang pinter, mereka sebab nggak mau disebut dukun ya. Ruqyahnya orang pinter itu Pak. Memang
dikasih ayat-ayat dari Al-Quran, tapi nanti yang bagian ngerapal aji disamarkan. Jadi koyok-koyok, oh iki Al-Quran iki sing gawe ruqyah. Padahal nanti di momen tertentu dia tuh diem ngerapal aji. Dan itu jelas. Kalau nggak bisa dipahami maknanya seperti tulisan-tulisan dulu, bahkan jenengan bisa lihat kadang angka-angka tulisan mem jim ro diputus-putus gitu. Itu namanya bahasa yang tidak bisa dipahami, maka itu bukan namanya ruqyah. Dan yang paling utama boleh menggunakan Al-Quran, hadis dari Rasulullah SAW. Jadi ketika 3 syarat terpenuhi, maka itu sudah dinamakan ruqyah. Gampang mawon. Pokoknya maca ayat Al-Quran, kalau maca ayat dungo yang bisa dipahami dan meyakini bukan Al-Quran itu yang bisa memberikan manfaat, tapi karena dengan izin Allah. Bukan ruqyah kita yang hebat, tapi karena izin Allah. Kadang-kadang kalau kita berkeyakinan iki ruqyahku iki sing hebat ya, tidak bisa. Kalau bukan dengan izin Allah, nggak akan bisa. Tujuan ruqyah mandiri. Satu, meluruskan niat. Biar niatnya itu benar. Yang kedua, agar pasien tidak ketergantungan kepada peruqyah. Niatnya ditata. Ketika dia mau ruqyah, memang ini sunnah dari Rasulullah SAW. Dan juga biar orang itu nggak ketergantungan ngejar-ngejar peruqyah. Kadang orang itu nggak pede dan kadang dia itu bisa tenang kalau nanti bertemu dengan peruqyah. Ayo Pak peruqyah, ruqyah saya ini kena sihir, saya itu kena ini, kena itu. Kemudian lepas, lalu kena lagi, ke peruqyah lagi, begitu seterusnya. Ini yang tidak dibenarkan. Karena syariat Islam ini sudah mengajarkan bagaimana cara untuk berlepas diri, cara untuk berlindung dari gangguan setan. Maka itu yang kita pelajari. Kalau memang urgent dan gangguannya sangat mendesak dan dia ruqyah mandiri nggak mampu, okelah baru dibantu dengan peruqyah. Tapi selama hanya untuk keluhan-keluhan yang kecil, maka ruqyah mandiri itu sudah menjadi solusi. Jadi ini banyak yang menganggap peruqyah itu sakti. Karena apa? Ya ini ketergantungan kepada mereka. Dikit-dikit cari peruqyah. Karena nggak difahamkan. Dan kadang-kadang kita ruqyah mandiri juga nggak tahu ilmunya. Ilmunya pokoknya diwaca ayat pokoknya. Pokok maca Al-Quran, yaitu jenenge ruqyah. Nah, prinsip ruqyah mandiri. Ini poinnya ya, kerangkanya. Lalu kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, jaga kesadaran. Yang kedua, mengetahui penyebab jin setan masuk ke dalam tubuh dulu. Ini ilmu ini. Jangan spekulasi. Kira-kira di dalam tubuhnya ada jinnya enggak ya? Terus tak bacakan ayat. Jadi alat pendeteksi seseorang diganggu jin atau tidak adalah dibacakan ayat. Sini tak bacakan ayat. Bacakan Al-Quran. Qulullahu ahad, Allah samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kareaksi aman karena jin sampean. Oh, iki alat pendeteksi ini barometer tolak ukur itu. Enak sekali ya, tolak ukurnya itu di kitab. Kadang-kadang kan gitu.
Untuk mengetahui seseorang itu ada jinnya atau tidak, tolak ukur barometernya adalah dibacakan ayat atau Al-Quran. Kalau dibacakan Al-Quran reaksi, berarti ada jinnya. Kalau dibacakan gak ada reaksi, berarti steril, bersih, gak ada jinnya. Enggak seperti itu, Pak. Itu cuma salah satu cara untuk mengidentifikasi adanya gangguan jin. Tapi tidak seperti itu caranya menilai orang itu ada jinnya apa enggak. Kadang-kadang nggak mesti Pak, walaupun jinnya banyak dibacakan ayat nggak ngefek. Jinnya tenang. Soalnya gengnya gede jinnya Pak. Anak jin gede-gede itu Pak diwacana ayat mesem tok. Sing macakno kacak tok pisan makhrata cuwite. Diguyu sampe. Lah ngoten to. Enggak kan ngefek. Beda yang bacakan itu memang orang yang pakar loh ya, orang pakar. Cik ta'awud tok, bismillah tok, masih itu tok, langsung reaksi. Enggak mesti Pak. Jadi orang dibacakan ayat kalau nggak ada tanda-tanda berarti aman, steril, nggak ada jinnya. Enggak. Jadi kita harus tahu dulu, mengetahui penyebab jin setan masuk ke dalam tubuh. Nah, ketiga, bisa membedakan antara dirinya dengan gangguan jin. Dengan cara apa nanti? Harus tahu dulu tanda-tanda orang terkena gangguan jin. Lalu bisa bedakan, kok saya itu mudah emosi marah ya, pengennya mukul sama anak sama istri. Nah ini kan gangguan ini sudah berarti. Bisa membedakan, di saat dia pengen mukul anaknya, oh ini jin, bukan saya. Itu namanya bisa membedakan. Tiba-tiba dia nangis. Nah kenapa aku nangis nggak sedih? Oh berarti ada gangguan jin. Ketika aku nangis berarti ikilah jin yang mendominasi. Enggak harus kesurupan, Pak, enggak harus. Kita bisa sadar sesadar-sadarnya nanti. Jadi bisa bedakan. Bukan kok bedakan itu nek kesurupan, oh ono jine, gak kesurupan waras kabeh. Ora. Misalnya di kajian kok ngantuk, nah ini kan hati-hati. Nah, jika ngantuk aja, iki ono jine iki, Pak. Bisa bedakno, nek pas ngantuk, setane moro ini. Gitu loh, Pak. Nah, bisa dibedakno. Ditahu betul ciri-ciri orang terkena gangguan jin serta tanda-tandanya. Kalau sudah tahu, nah nanti gampang baru bisa dikeluarkan. Yang keempat, taubat berdasarkan sebab gangguan. Kalau sebab gangguannya ini aku loh kok seudona mbak ya, aku kok punya pikiran kotor, ini kan gangguan toh Pak. Lah kayak kesurupan enggak, tapi kalau selalu punya pikiran kotor ini bermasalah, atau pikiran jahat atau seudon sama orang. Wah koyo wong iku gak tepat, koyo wong iku gak beres, seudone skeptis ya. Nah kalau soal negatif thinking aja sama orang, alamat ono tanda-tanda gangguan sini. Kudu tobat nanti cara mengeluarkannya. Husnudzon. Yang kelima, meyakini hanya Allah yang dapat menyembuhkan. Berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Yang terakhir, menggunakan sarana yang bisa membantu dalam proses mengeluarkan jin. Sarana ini nanti dijelaskan di belakang, seperti minyak habatus sauda, daun bidara, bekam, ya, fasdu, sabun bidara, madu, minyak zaitun. Ini semua sarana-sarana yang bisa membantu dalam proses mengeluarkan jin, Pak. Bidara, minyak bersauda, minyak zaitun, madu, fasdu, dan banyak lagi yang lainnya. Cuma yang paling mudah nanti kan habat sauda ataupun minyak zaitun ataupun madu. Karena nanti pertama kesadaran atau prinsip ruqyah mandiri, kita sekarang berikan penjelasan tentang masalah kesadaran.
Kunci ruqyah mandiri adalah menjaga kesadaran agar tidak kesurupan. Gimana cara-cara dan kiat-kiatnya? Caranya agar kita bisa menjaga kesadaran, satu, mempertebal perasaan bersalah kepada Allah, serta menghadirkan taubat nasuha kepada Allah. Ini poin penting ini, Pak. Orang kalau hubungannya dengan Allah semakin dekat, semakin kuat, maka setan tidak akan bisa merasuki, nggak bisa menjadikan dia kesurupan. Semakin Anda bertobat, semakin Anda istighfar, membaca kalimat-kalimat taubat, maka jin itu tidak akan bisa merasuki kita. Karena posisi kita dalam keadaan sadar dan berzikir kepada Allah. Orang kesurupan, orang diganggu kan gara-gara apa? Pikiran kosong, atau lalai, tidak berzikir kepada Allah. Itu cepat jadikan kesurupan. Kalau orangnya tidak zikir, ingat kepada Allah, apalagi kalau ingat dosa salah, karena semakin dekat tuh perasaan itu. Ya Allah, ternyata kudu soto, ya Allah, kuatah dosa kula ben berbuat syirik, ya Allah. Nah, terbuat macam-macam kemaksiatan dosa. Semakin dipertebal perasaan itu, semakin muncul rasa dia bersalah, maka jin juga tidak akan bisa menjadikan kesurupan, menjauh, paling gak iso. Nah, jadi dipertebal perasaan bersalahnya. Yang kedua, supaya gak kesurupan itu mengambil air wudhu, berwudhu terlebih dahulu sebelum ruqyah. Jadi cara untuk menjaga kesadaran, ambil air wudhu dulu, kemudian munculkan perasaan bersalah dan menghadirkan taubat. Nah, kadang-kadang kita itu sebelum kenal ngaji, kenal sunnah, backgroundnya masa lalunya kan macam-macam lah ya. Ada yang preman, ada yang peminum, ada yang penjudi, pembohong, pendusta, banyak maksiat, banyak dosa, ngumpul jadi satu lah. Yang mungkin dulu belajar ilmu kesaktian, ya, ben kebal, ben jadi jagoan, macam-macam. Kalau kita mau flashback, iya, mungkin dosa ini belum tak tobati. Itu salah satunya. Yang ketiga, tukar pindah posisi duduk. Biar gak kesurupan, dari bersila jadi kayak duduk kempo atau kayak tahiyat, macam-macam lah. Sekarang kita belajar mengetahui pintu utama masuknya setan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada 3 pintu utama masuknya setan. Yang pertama, marah. Yang kedua, lalai. Yang ketiga, syahwat dan syubhat. Marah itu ya punya saudara banyak. Nesuan, emosian itu kan marah. Sensitif, tersinggungan itu termasuk marah. Jengkel, dongkol, dendam termasuk saudaranya marah. Karena marah itu ada yang dilampiaskan, ada yang dipendam. Tipenya orang macam-macam, Pak. Kalau orang itu tipenya pendiam, kalau marah semakin diem. Iya toh. Istri kan tipe marahnya 2 toh, Pak. Istri itu nek kadung ngomel yo nyeladu, nek kadung meneng dijawil gak gelem semau. Dek, mangan dek, meneng itu Pak. Dek, ayo turu meneng. Wes iku dengere marah itu Pak. Ngamuk tenanan itu. Nah, marah kan tipenya macam-macam toh. Ada tipenya memang melampiaskan.
Kalau laki-laki langsung ngantem, brek, banting gelas, banting HP, ya itu termasuk marah Pak. Ada tipenya inting-inting. Inting-inting itu dendam dulu. Dititeni, awas loh. Loh itu termasuk yang tak inting-inting. Nah, mana saudaranya marah itu banyak, mudah tersinggung, sumbu pendek, gitu. Ngomong titik kayak sebut, ngamuk. Nah, biasanya marah kita menimbulkan penyakit yang juga sebabkan gangguan jin. Ada penyakit fisik tapi ditumpangi sama penyakit sama gangguan jin. Marah kalau biasanya terlalu dilampiaskan, dibrodol-obrol, engkau melayani nang stroke, hipertensi. Iki kalau di darah tinggi, gitu. Kalau dilampiaskan jantung itu termasuk Pak. Kalau dilampiaskan. Kalau marah yang tipenya disimpan, dinggengno Pak ya. Oh itu biasanya lorone nang ginjal, diabetes, kencing manis itu Pak ya. Sampai kali milih diabetes apa milih jantung lumayan. Makanya caranya gak usah muring-muringan. Jadi orang tipenya marah nanti ke situ arahnya. Entah kalau nggak stroke, hipertensi, darah tinggi, jantung, ataukah gagal ginjal, ataukah ginjal, ataukah diabetes dan lain-lain sebagainya. Itu menurut penelitian dokter. Dokter yang canggih bisa. Dan ternyata itu juga ada di kitabnya para ulama. Bab gara-gara marah. Jadi kenapa Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabatnya ketika bertanya, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikan nasihat kepadaku, la tahzab, ojo ngamuan, ojo seneng emosi, ojo mau dadi wong sumbu pendek. Sumbu ku dawa ngono Pak, dawa. Nyumut mercon, sumbune dawa kan gak bledos-bledos. Sumbu pendek, ngobler, kena dhewe. Harus panjang sumbune. Berarti marah itu wis nomor 1. Kata setan, pintu paling mudah untuk masuk ke dalam tubuh manusia adalah lewat marah. Sebagaimana anak kecil bermain bola. Wis bola saduki ngalor ngidul nganut ae. Namanya bola. Digorono melok rono, gaurene melok rene. Paling mudah pokoknya. Di antara 3 pintu ini yang paling mudah pokoknya bagi setan, nggak usah kerja keras lah istilahnya, lewat marah. Saya ini marah itu termasuk gak sabaran, ini ya marah Pak. Gak sabaran, gak serantanan, itu nyek. Makanya al-ajalatu minasyaiton, al-istijal minasyaiton, terburu-buru itu dari setan. Jadi koncone marah mau yo gak sabaran, yo ngamuan, yo sensitif, tersinggungan, yo sumbu pendek, pendendam, wis koncone kabeh iki. Gondokan nek wedok gondo Pak. Mare wedok ku gondo, meneng nangis gondo Pak. Gampang dileboni, moro-moro kesurupan. Wedok itu mereka gondo, itu memang dijawil, diceluk, orang semau. Yang kedua, lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalai juga ketika berbuat maksiat. Lalai itu kan ya sama, kayak orang itu merasa dirinya congkak, sombong, merasa pandai, merasa pintar. Ini termasuk bab lalai. Dia lalai. Yang maha kuat adalah Allah. Ketika kita diberikan titipan ilmu, kecerdasan, ini kan sebagai anugerah dan titipan. Harusnya bersyukur, bukan malah sombong. Ini tipe-tipe orang lalai. Qarun, Fir'aun dikasih banyak harta malah lalai. Jadi orang yang seperti takabur, ujub, sombong, ini babnya bab lalai. Ria, beribadah gak ikhlas, ini bab lalai. Setan punya peran penting di situ. Nah, setan sebenarnya kan sombong, Pak, congkak.
Dikon sujud nang Nabi Adam mau. Karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Hati-hati kalau kita pernah merasa lebih baik daripada orang lain, termasuk bab lalai. Banyak orang sombong, lalai, congkak, gampang dimasuki setan. Apalagi sudah jadi karakter, kepingin diwongno nomor siji. Nang pimpinan pokoknya aku iki wis sing nyekel, lainnya minggir, takkan disenggol. Lalai. Yang ketiga karena syahwat dan syubhat. Syahwat juga saudaranya banyak. Pengen jadi nomor satu ya syahwat, banyak harta ya syahwat. Ya toh, jangan memaknai syahwat hanya identik dengan kepada perempuan. Tapi kepingin nama baik, selalu ingin tampil terbaik, ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia. Ini syahwat semua. Ingin banyak pengikut, banyak jamaah, banyak apa namanya syahwat. Kalau syubhat lebih banyak lagi syubhat. Syubhat itu kan melihat suatu kebenaran kayak batil, dan kebatilan seperti seolah-olah benar. Dan banyak ini syubhat-syubhat. Jadi perkara-perkara yang kelihatannya benar akan dihiasi oleh setan, tampak buruk bagi pandangan manusia, sangat buruk sekali, sehingga setan lebih mudah untuk melancarkan serangannya, syahwat dan syubhat. Nah, kasih contoh syubhat yang macam-macam. Ono wong senengane ngaji malah radikal kan, itu syubhat itu. Macam-macam syubhat. Nah, ini yang poin penting lagi. Jadi ini tadi tiga itu pintu utamanya di sini. Makanya jenengan harus belajar ini untuk bisa menutup tiga pintu tersebut, menjaga diri biar tidak mudah emosi dan marah, tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga syahwat serta syubhatnya. Mengetahui penyebab jin masuk ke dalam tubuh. Kalau tadi kan pintu utamanya, Pak. Pintu utamanya marah, lalai, sama syubhat syahwat. Kalau ini yang mengundang jin masuk ke dalam tubuh. Sing cepet enggak cepet melbune, cepet masuk Kalau pintu utama ini pintu-pintu kecil, langsung brosot. Yang pertama sihir. Manusia bisa dimasuki jin karena memang adanya gangguan sihir. Sihir ini kan modelnya jin yang diperintah. Mau nggak mau, sihir ini memiliki akad. Jin ini memiliki akad dengan dukun. Kamu tak kasih dupa makanannya, tapi kamu harus masuk ke dalam tubuh si fulan. Dah ya, masuk tubuh si fulan. Sudah ada perjanjian, oke, tekan kontrak, materai tanda tangan, seret, masuk sudah ke dalam tubuh manusia. Sihir ini lebih berat karena dia memang sudah ada perjanjian dengan dukun. Susah untuk dikeluarkan. Kadang-kadang pas diruqyah kan mengaku dia, aku disuruh si fulan. Kalau itu keluar kamu, enggak mau, enggak boleh, saya takut nanti dihukum begini dan begitu. Oke. Jadi yang sihir ini banyak macamnya, Pak. Kalau kita bicara masalah sihir,
Sihir itu ada hampir 12 macam sihir. Ada namanya yang sering kita dengar sihir marot. Sihir marot itu sihir yang menjadikan penyakit, tiba-tiba sakit, itu sihir marot. Ada sihir junun, menjadikan orang itu gila, stres, depresi. Tuh ada sihir namanya sihir pembuat gila. Ada sihir mahabbah, pelet, jarang goyang. Nah, semar mesem, ini tipe sihir pelet. Ada sihir tafrik, sihir pemisah, yang memisahkan antara suami istri atau teman dekat, dipisahkan. Ada lagi sihir bisikan, kayak selalu dengar bisikan-bisikan. Makanya dibisiki kamu jadi Imam Mahdi, ngaku Imam Mahdi. Dibisiki kamu itu sekarang Nabi, dapat wahyu, ngaku Nabi Pak. Itu sihir barang ya. Wah, ngaku Nabi luas, gak cocok padahal. Mau Nabi sembarang kali harus diterjang. Jadi nama sihir-sihir bisikan. Atau dibisiki matio, akhirnya bunuh diri, terjun dari lantai tinggi, atau nabrak kereta api. Ada yang disuruh minum baikon Pak. Jadi pernah yang kita tangani itu, tetap mati juga akhirnya. Ya, tetap mati juga. Maksudnya dibawa ke kita itu bisikannya memang sihir, disuruh untuk mati. Caranya bebas. Oh, caranya bebas Pak. Disuruh mati loh. Perintah dasarnya adalah mati. Caranya terserah, up to you. Bebas. Akhirnya sempat tertolong ketika minum baikon. Wah, tertolong Pak selama. Kadang ya macam-macam Pak. Akhirnya juga ya mati tenanan gitu. Waktu itu karena menjatuhkan diri dari tempat nabrakan apa gitu. Karena sudah pindah rumah gitu. Jadi pernah ke kita, kemudian nggak tahu pindah rumah, tiba-tiba dapat setahun 2 tahun meninggal karena dibisiki untuk bunuh diri. Ini diputus bisikannya. Jadi sihir bisikan tuh gitu toh. Entah dibisiki kebaikan, kejelekan, atau dibisiki untuk mati, kan enak toh Pak. Jadi orang yang punya sifat hasad dengki ini pengen pokoknya dia mati. Caranya biar nggak kriminal. Kalau kriminal kan nanti jelas ada pidananya. Ini pakai cara halus dan lembut, sihir. Sihirnya lembut lagi, bisikan dan mati diri. Sudah nggak ada kasusnya. Kalau sihirnya model bisikan. Ada sihir penghalang pernikahan, takdiruz zawaj. Orang gak laku-laku, baik laki-laki ataupun perempuan. Sudah berumur tapi dia nyaman. Diajak proses ta'aruf gak jadi. Kadang rewel, kadang ya gak cocok. Gak cocok. Atau orang yang melamar melihat wajahnya serem. Kok serem kok mak lampir gini? Ya gak mani rapi Pak. Memang itu terlihat jelas bagi pandangan laki-laki tadi. Kalau dia terkena sihir perempuannya disihir Pak. Ya apa caranya nggak laku nikah? Ya dengan berbagai macam cara. Oh elek iki, oh gini. Padahal sudah umur 30 ke atas, nggak rapi, enggak. Atau proses susah. Itu sihir takdiruz zawaj. Ada sihir pendarahan, menstruasi terus. Ada sihir penglaris, warung sing jarane ilane pocong nih. Nah, ada atau di Facebook atau di apa itu airnya pocong sama kuntilanak, akhirnya warungnya waris sekali. Ternyata panganan di kafe dileri pocongan. Dadakno sing tuku tambah mesong meneng. Iku kan kadang-kadang harus hati-hati Pak. Kok ada warung biasa tapi atau warung makan, rumah makan
larisnya kebangetan. Selalu jajan. Kita bukan nuduh, enggak, dan memastikan juga enggak. Bisa jadi, kita katakan bisa jadi ada sihir penglaris. Statementnya orang sekarang, lo dodolan kok lomboan. Lomba tuh jualan kok gak pakai apa-apa. Ya enggak payu, enggak laku ente. Wah, aku ini benulan isi ulang. Nanti nang mbah kono aku. Agak jogetan kau mbah kono iku warungku laris tenanan. Wis tak nek gak coba percaya, tak kira nomor HP-ne apa melu aku pisan. Biasanya melu aku, nek kenal di diskon sampe. Ya Allah. Loh, rata-rata statementnya orang gitu. Kalau jualan dodolan ojo kosongan. Disawat pinggirmu gak payu, moro metu belatungi segomu ya toh mambu. Moro sepi mamring gak ono liwat. Ya apa? Nah itu nama sihir menghalang rezeki. Jadi ada sihir penglaris, ada sihir penghalang rezeki. Nek sihir penglaris no iku mau sing des penghalang rezeki. Ono hasad, ada orang hasad dibikin warungnya enggak laku. Sepi seperti kuburan. Mbah sihir iki Pak, dawa urusane. Wis kapan-kapan ae. Level kita masih ruqyah mandiri, belum sihir. Sihir itu lebih rumit karena banyak macamnya. Tapi jangan percaya, ada sihir penglaris percaya apa buatan? Ada nggak kira-kira? Ada toh. Nah, kemudian warung dibikin sepi juga ada toh. Banyak sebenarnya. Jenengan nggak boleh melihat diri sendiri tok wis ngaji kalau sihir sing mlebu jare sapa. Wake Pak mau ngaji kene sihir wake. Soalnya gak jaminan nek ngaji setane gak wani. Ku ndi rumuse? Karena rumuse kok Pak. Nek sampean pakai ini baru melek. Nek wongi semakin alim, setane sing nggodha semakin doktor lah. Dadi ojo dipahami nek semakin alim setane mencetak kabeh, gak semani ganggu, keliru. Sing bener orang itu semakin tinggi ilmunya, yang goda setannya juga semakin tinggi ilmunya pisan. Duduk kroco-kroco tapi doktor profesor. Nah ya Allah. Nek ustaz, moro gak setane, tambah gede Pak setane sing nggodha ustaz iku. Sing kroco-kroco ya gak wani, tapi gede-gede ya wani tambah. Terus nek sampeyan sing ngaji, aman gak ono sihir gak ono setan. Ya keliru tambah. Makanya itu dilurusno dhisik mindset-e. Kadang-kadang kita sok-sokan pisan. Wis dikir pagi-pagi ngaji sunnah, setan dia wani ide ngene iki yo. Sekarang hari recak geger bisa. Pinter Pak, setan itu lebih cerdas daripada kita. Soalnya setan iblis itu nggak mau penggawean liane, nggak ada kerjaan yang lain kecuali menyesatkan manusia. Sama lo cek mikir SPP anak, cek mikir toko listrik. Setan gak butuh mikir-mikir ngono iku. Apa gak ngeluh sampean? Pas wayahe awal bulan bareng-bareng bayar anak sekolah sinang pondok kono, sing sekolah nang kene ya blonjo, bubu padha mundak kabeh. Ngeluh. Nek setan fokus, gak mikir blonjoan. Makanya Pak, semakin sampean iku ngaji, ya setan ya belok ngaji ngono lho. Pinter. Biyen iku gak gelem ngaji nang perjalanan ngono Pak ya. Sret, kowe zuhur ayo salat mandek sik. Saiki wis ngaji, aro ilmune iso dijamak kosong kono ae kok. Oh pinter ta Bang, remehno biasa ya Pak. Wis ada Allahu Akbar. Lho, baksone wis cepet Pak ya mangan dhisik ae. Kalau sudah dihidangkan, salat ku urusan buri, timbane kok salat eling baksone. Tambah pinter langsung Pak. Iso jawab ana ilmune soalé. Mangan aja diwarakno kari yo mangan disis. Gak apa-apa nek dalile kok. Iku pinter setan nang ngono kadang-kadang.
Nek biyen ngono perjalanan Jumatan mandeg sik, asar mandeg sik, lohor asar sik. Saiki musafir bebas, oleh jamak kosong. Iruksoi, seneng Allah diambil ruksoi. Wong pinter ngono keblinger kadang-kadang. Pinter setan. Jangan punya prinsip seperti itu ya, semakin ngaji setannya gak wani. Wah, semakin apa? Kuat godaannya. Semakin alim ya podo wae, karena semakin tinggi pohon pasti semakin kencang anginnya. Kalau dewe Pak Iblis itu pasukan dewe, kok bagian budo gojek, tukang becak, kue bagian niko tolabul ini, kue bagian niko sing ngaji, kue bagian para ustaz, kue bagian para alim ulama, ono dewe wae. Jangan bisa lihat di kitabnya Ibnul Jauzi namanya Talbis Iblis. Talbis Iblis itu khusus wes ono dewi-dewi bagiannya. Turun kok bahas korin Pak. Korin itu setiap kita masih ada. Setiap diri kita itu ada, dan korin tidak pernah memerintahkan kecuali keburukan dan kejelekan. Disuruh terus. Apa maneh korin itu nanti jadi nek ngarani pintu masuk jin dan sihir-sihir yang lainnya. Dek itu tuh hari apa ya? Kaya sing paling paham ngerti ya pintu pembuka. Sing jadi penunjuk jalan. Jin korin itu penunjuk jalan bagi sihir masuk ke dalam tubuh kita. Soalnya apa? Jin korin paling paham, paling ngerti karakter kita dari kecil sampai sekarang. Ya lah, Ustaz ramai lewat iki lho engko gak kena. Kak gelem mendem Pak. Kak gelem narkoba. Coba budol lewat rabi maneh lah goyang. Ngono to ya. Beda Pak, moro-moro dik aku pin poligami. Dik kok gegeran sampean. Lah jenenge setan sihir paling ngerti. Korin paling ngerti. Wis lewat kene ae engko. Situ kakuat iki paling paham korin Pak. Dan korin gak tahu bela kita, selalu membela musuh yang lain, menjadi pintu pembuka. Selewat gini loh, lewat ngarep gaisok, lewat samping, lewat belakang, semua bisa. Kalau ada bantuan jin korin. Kecuali korin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iku sing Islam. Selainnya tidak ada, kita semua nggak ada. Wah, itu musuh besar ya Pak dalam diri kita. Wah, rokabeh kebiasaan-kebiasaan kita, karakter kita, sifat kita paling paham adalah jin korin, sihir. Yang kedua al-ain, cek roh nih Pak ya. Ini dijelasno mendetail sampai sore kamari Pak nih Pak. Al-ain, bahasa al-ain yang ngoten Pak. Al-ain itu kan ada dua tipenya. Ada ain yang muncul dari hati yang bersih, atau muncul dari orang yang taat, dari jiwa yang baik, orang yang taat. Yang kedua, ain yang muncul dari hati yang busuk, yang buruk. Dua-duanya bahaya. Kalau ain dari hati yang baik, ya seperti kita teman-teman kajian, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, itu bisa memberikan mudarat dengan cara mengaini. Artinya apa Pak? Bagus. Tapi karena dia memuji atau mensifati, bukan memuji, mensifati toh. Bedakan mensifati dengan memuji. Mensifati nyerita noto, gak muji. Misalnya irungi bangir, gak nggak ngejokno nih Pak. Si fulan itu irungi bangir, kulitnya putih ya, iya. Guru ngejokno, belum mengejokkan Pak, belum menyanjung ya. Iku wis termasuk mensifati kena ain. Kalau tidak diiringi dengan kalimat thayyibah atau seperti masya Allah atau la haula wala quwata illa billah atau subhanallah. Masya Allah, ini aku bangkit ya. Kalau nggak gitu, cuma
jiwa-jiwa yang baik, mensifati. Nah kalau dari jiwa yang buruk, wong sing paling bedeten ngarani dengki iri kepada antum. Ada orang gak seneng sekali, baik tetangga ataupun teman sekantor atau kawan gak seneng dengan keberhasilan Anda, ya termasuk itu muncul dari ain jiwa yang buruk, dari dua segi sebenarnya. Dari musuh orang gak seneng sama kita bisa mengaini kita, dari orang dekat sama kita, orang yang baik-baik juga bisa mengaini kita. Ono jine nek bahas ngene koyo iki wis jin iku pancene aduwwum mubin, musuh yang nyata. Cuma jenengan mboten tahu kepikiran. Ya roh nek setan ku musuh yang nyata, tapi gak tau mikir setan. Jadi setan semakin leluasa. Kita gak ngerti pelajaran setan lah setan itu gue planning ke depan itu ada jangka pendek, ada jangka panjang, tertata rapi. S1, S3 sing bagian manajemen kalau manajemennya setan, makanya berhasil manajemen setan. Ayo kira-kira akeh enggak wong sing kebejo setan nembe ora? Akeh sing melok langkah-langkah setan. Meskipun di dalam Al-Quran sudah diulangi bolak-balik, wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, innahu kana lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Tapi ya tetep aja gak iso, karena kita nggak pernah tahu ruang lingkup polanya setan nek godho modelnya apa. Gak tahu pelajari setan ya, gak roh lah itu adalah musuh kita. Musuh strategi perang seret, otomatis orang ini seorang panglima akan mempelajari strategi perangnya dari musuhnya, bagaimana kekuatannya, di tempat mana, ini nanti diantisipasi. Pada bal-balan 4-4-3 atau 4-5-2 kan kita nggak ngerti. Waduh bal-balannya nggak skema apa. Oh kudu diantisipasi seperti ini. Oh Ronaldo, Pedro, Messi, kita ini, lo semua kan ada. Kan jenengan nggak tahu setan ini apa ya modelnya. Kira-kira nyerangnya tekon di, terus gak ngerti wes. Pokok ibadah mengenai setiap ibadah setan selalu duduk di situ untuk mengganggu manusia. Ya lainnya. Yang ketiga, jin bisa masuk ke dalam tubuh karena orang pernah ritual. Wah, saya tak percepat ya Pak. Atau kanuragan yang keempat, kanuragan ritual ini Pak ya. Jadi orang itu kalau dulu pernah belajar sakti, wis wajib ono jine. Meskipun wis gak tak gawe ustaz saiki, wis tak tinggalno misal. Sama tetep namanya HP. Kalau sudah pernah diinstal, riwayatnya ya ono instalane Pak, kecuali di-uninstall. Biyen pernah belajar ilmu misalnya itu loh Pak, ilmu karma. Sing sok ndadi jurus ketek, jurus macan, itu ilmu karma Pak ya. Atau yo pernah belajar ilmu tenaga dalam. Sing tahu poso pati geni. Poso 3 hari, poso mutih, poso ngebleng. Wis iku padha karo nginstal teng HP. Carane kudu di-uninstall. Nek cuma ditinggal tok tetep terinstal. Si orang instalane Pak, kudu dihapus uninstall. Nek sampe cuma tinggal no, wes biyen aku pernah sakti saya kira tinggal notok. Lho ya cek Pak, setane masih ada di tubuh. Makanya hati-hati kalau dulu pernah belajar ilmu kesaktian, belajar ilmu yang nggak benar. Nah itu tandanya ada jin dalam tubuhnya. Biasanya pengaruh ya Pak, dan orang gak sabaran, cepet emosi. Kalau orang belajar ilmu kanuragan seperti itu. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima indigo.
Jin bisa masuk karena orang punya jin turunan, punya nasab. Wah, ini roto-roto ada ini Pak. Nasab kita mungkin dari Prabu Siliwangi atau dari Prabu Joko Tingkir, Joko Kentir, atau Sumerap ya. Oke, turunan kerajaan itu loh Pak. Nah biasanya ada Pak turunan-turunan ini, anak sini. Kemudian menyelisih sunnah. Yang ketujuh, karena dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat yang kita lakukan itu pintu pembuka bagi setan untuk mudah masuk ke dalam tubuh. Nah, ini 8 pintu ini harus paham nih Pak. Kira-kira kita itu di pintu yang mana? Apa kena sihir? Ataukah kena al-ain? Ataukah karena dosa dan maksiat? Lebih-lebih lagi dosa besar, dosa besar seperti menghardik orang tua, atau berbuat syirik, atau berbuat sesuatu menyelisih sunnah, minum dan lain sebagainya. Ini ada dosa dan maksiat ini nanti ada jinnya. Yang ke-8, gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu ya macam-macam. Nanti kita misalkan orang gangguan jiwa itu kayak terlalu apa ya namanya, apa terlalu takut nih loh Pak, fobia, fobi gitu ya, orang fobia karena gangguan jiwa, atau orang yang sangat gandrung sekali, apa namanya, fobia, mau seneng mancing, mau mancing bentina ngono Pak. Mania ya, mania. Wong sing mania apa wong sing fobia. Dua-duanya ini ono Pak. Saiki apa Ustaz, anakku kecanduan game iku, mania game. Wah. Koyo ono iki Pak. Koyo lah ya. Cuma yo angel. Langsung dirugah angel Pak. Tapi ono. Iki butuh anu nanti kerjasama. Apalagi gangguan jiwa itu ya. Di gangguan jiwa di sini ada. Lainnya orang kena gangguan jiwa nih, perilaku ini ya, mudah cemas. Kemudian negatif thinking sama orang, curiga terus, was-was berlebihan, sampai wudu, sholat, sampai bahasa semua. Ya karena was berlebihan, ini kan namanya kejiwaan. Sulit memaafkan kesalahan orang. Jenengan ya apa kira-kira? Biasa semakin ngaji, semakin atos, semakin gamok, semakin lunak. Kadang-kadang semakin ngaji, semakin awas ambil kesalahannya wong. Semakin jelas, semakin angel, susah untuk bisa memberikan toleransi. Gimana ini? Kayak sok lapang dada, kayak sok santai, kayak sok woles. Iki jinya, kayak sok menenteng Pak mangkane. Jangan terlalu menenteng. Mudah ngamuk, mudah marah, mudah ngamuk, hampir sama. Mudah sedih, baperan. Ada orang itu mendramatisir. Pokoknya disentak titik jebret, terus nangis, gak karu-karuan. Ini kalau gangguan kejiwaan ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini Pak, memahami gejala gangguan jin. Kalau memang nanti gak nututi berarti ya prakteknya di rumah masing-masing. Memahami gejala gangguan jin dari mulai aktivitas tidur, aktivitas mimpi, fisik, perilaku, dan kepribadian. Tidur dulu. Nah, orang yang pertama dari tidurnya, ciri-ciri ada gangguan jin. Orang susah tidur, namanya al-araq, susah tidur, atau gampang tidur. Nah, situ ditambahi Pak, gampang tidur, pelor ya Pak, nempel langsung molor.
Nah ya pokok ono sendenan, ono cagak, ono tembok, ono bantal hilang. Langsung itu jenenge pelor. Atau orang sulit tidur, bisa tidur tapi harus kerja keras. Makanya umum karek turune dalu-dalu jam 3 subuh kayak turu. Aduh, ini alamat gangguan. Karena menyelisih. Harusnya orang itu malam buat istirahat, siang buat kerja, malamnya buat tidur. Kok ini malam enggak? Malam malah nggak bisa tidur. Pagi turu dok. Nah. Yang kedua gelisah. Orangnya mudah gelisah. Tidur juga tenang, gelisah. Yang ketiga ketindihan, tidurnya sering ketindihan. Tahu ketindihan Pak nggih? Jadi kalau pas tidur kadang-kadang antara sadar dan tidak, tiba-tiba kayak tertindih sesuatu dan nggak bisa gerak. Mungket-mungket orang itu. Atau tindih itu macamnya banyak. Kita mau lari dikejar gitu nggak bisa lari. Atau tukaran, mimpi gelut Pak. Wah, duwanten ngalor itu dayang. Kini mau mukul gitu Pak. Kita mau mukul slow motion. Kalau belas slow motion, kadang nggak bisa mukul. Nah, itu namanya ketindihan. Lalu gigi beradu di waktu tidur. Kriuk-kriuk Pak, kayak mangan sanggai, mangan kacang. Oke, kemudian tanya jawab. Monggo siapkan pertanyaannya sedikit-sedikitnya. Tertawa, menangis dan berteriak ketika tidur ya. Berdiri dan berjalan tanpa sadar, atau kata orang Jawa bangkrong. Tawuh, merintih saat tidur, kadang-kadang sampai nangis loh ya tidur itu. Atau turu tapi guyung-guyung. Ada nanti ya. Makanya harus ada CCTV kalau tidur itu supaya tahu kita. CCTV didelok turune piye. Kan jenengan nggak tahu toh bagaimana aktivitas tidur Anda. Gak mesti ya kadang yang wayang, kadang yang ndase dadi nang sikile, sing dadi nang ndase. Mimpi sekarang. Al-ahlam mufzi'ah, mimpi yang menyeramkan. Mimpi yang menyeramkan. Ya mimpi serem ya, pokoknya kayak mau dikejar-kejar orang, mau dibunuh, mau dikubur, mau apa, pokoknya sing serem Pak ya, sing serem pol. Dia ada di tempat yang serem, ketemu monyet, ular bergelantungan, pokoknya serem Pak suasananya. Atau ru'yatul hayawanat aslinya Pak. Mimpi melihat sejumlah hewan, baik itu bersifat menyerang ataupun jinah. Contoh seperti ketemu hewan menyerang macan, ular, tikus, kucing, singa, anjing dan lain-lain. Bisa burung gagak, bisa kalajengking, lipan, babi, banyak lagi Pak. Dan lain ini nggak terhitung, nggak terhingga. Jadi kalau jenengan sering mimpi-mimpi ular, selamat ini. Apalagi yang menyerang, ini biasanya kasus sihir. Anjing, apalagi warna hitam-hitam semua. Anjing hitam, macan hitam, kucing hitam, semua serba hitam. Apalagi wong wis ireng, gawe baju ireng misalnya. Ngeri tambah. Kaya genderuwo. Jatuh dari tempat yang tinggi. Kayak jatuh dari tempat yang tinggi. Lalu bermimpi melihat dirinya berada di kuburan, di tempat yang mengerikan, menyeramkan. Apalagi melihat dirinya dikubur, tambah seru lagi ya. Kita pernah menangani kasus Pak, seorang dokter ini Pak. Dokter tapi kena sihir Pak. Ya apa ya Pak? Kurang pinter ya apa dokter? Gak percaya Pak seperti itu awalnya gak percaya.
Cuma karena dia ada dirawat di rumah sakit, gak ketemu penyakitnya, bahkan masuk ruang ICU, saking beratnya. Ternyata tanya sama dokter lainnya, dok saya kapan ini kembali lagi untuk check up? Check up apa nih dok? Nggak sakit apa-apa, semua nggak ada masalah, check upnya bagus semua. Bingung, pulang, akhirnya barulah ya kita tanya, gimana dok? Gini, kita tanya mimpinya. Saya mimpi itu Ustaz dimakamkan sama 3 orang. Dan saya bisa melihat kalau saya itu dikubur. Mereka bawa sekop itu, wah, sudah itu kasusnya sihir. Sama, namanya orang hasad itu kan sama-sama satu profesi. Misalkan ada toh klinik satu dan klinik yang lain, di korwani iki sepi. Hasad nggak kira-kira? Hasad. Pada buka praktek kono sepi, kini rame. Hasad. Gampang toh. Jangan kira nanti dokter kagum nyihir atau anu. Padha ae Pak, kena penyakit hasad dengki playu nurun. Ya orang itu dikubur. Bahkan kadang sampai dikafani dan semuanya. Lanjutan aktivitas mimpi lanjutan. Bermimpi melihat orang-orang yang aneh seperti orang yang berpostur sangat tinggi, besar, pendek, orang serba hitam atau menyeramkan. Mimpi dengan tema air seperti berenang, tenggelam, kebanjiran, berada di sungai, laut, danau, air yang berlumpur dan lain-lain. Temanya air Pak. Kalau kena tsunami barang gitu Pak. Kena tsunami. Mimpi dengan tema kuburan seperti melihat mayat, keranda, orang yang mati, ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dan lain-lain. Mimpi melihat gambar atau lukisan lewat waktu lintek Pak. Fisik, nah fisik sekarang panas cenderung marah, dingin cenderung takut. Kadang-kadang orang itu Pak mudah tangannya itu berkeringat atau dingin kaki dan tangannya Pak. Itu gangguan itu Pak. Atau sering panas kayak ngeblok di badan, kayak di punggung, di dada, atau di kepala, sering terasa panas. Atau bergerak di tubuh dan berpindah-pindah, kadang ke tangan, kadang ke kaki, ada durut gitu loh ya. Ini strom kecil lembut seperti kesemutan, kedutan sebenarnya, kedutan di mata, bukan kok dirasani wong, tapi ono gangguan jin. Sakit di bagian tertentu yang dokter sulit menyembuhkan. Dicek apa poe gak ketemu penyakitnya, susah untuk sembuhkan. Nah ini tanda-tanda. Sesak tidak wajar, sesak mengi, ada mengatakan TBC, bronkitis, itu sebenarnya gangguan jin. Batuk tidak wajar, pusing bukan karena sakit fisik, contoh vertigo, migrain, ini tanda-tanda orang kena gangguan jin ya. Orang muda vertigo, hati-hati yang vertigo, migrain itu langganan, senengan jin. Setiap pagi dan sore sering merasa sakit, sering ngeblank, ngelamun, dan pikiran kosong. Perilaku tadi mudah cemas dan takut, mudah marah, mudah sedih, ya, syahwat berlebihan, gak normal. Hati-hati, syahwat gak normal loh ya. Atau dikatakan orang itu hiper. Orang hiper itu pakai mudah ngamuk, ada bisikan, malas beribadah, kusut lesu dan tidak bergairah, was-was berlebihan, sulit memaafkan, mudah curiga, berburuk sangka, suudzon, negatif thinking. Aduh. Tobat Pak. Jin masuk ke dalam tubuh dikarenakan ada kesalahan kita di hadapan Allah, lubang celah bagi kita. Ada yang bertanya Pak? Mungkin dari akhwan. Khusus, bukan umum ini ya.
Ini terkait dengan rumah tangga. Pertanyaannya, jika ada istri yang sikapnya dingin dengan suami, diajak ngomong jawabnya juga santai, kemudian sulit untuk tersenyum, dan yang paling parah ini kalau tidur suka membelakang suami. Apakah ini termasuk sifat bawaan atau terkena gangguan jin? Mohon untuk dijelaskan. Oke, kudu sabar Pak Yon, kudu sabar. Jangan sampai terlintas dalam hati tuker tambah. Pak tuker tambah itu bojo kayak gini. Ya, itu wis susah senyum, membelakangi gitu ya. Apalagi yang pertama, diajak ngomong cuek, dingin sikapnya. Yang dingin-dingin itu butuh dipanaskan dikit Pak, dihangatkan maksudnya ya. Itu kan dingin itu wis katuen lho ya, butuh dihangatkan dulu sebentar. Jadi cari momen-momen yang tepat. Nah, kita harus berkreasi sekarang. Kalau menghadapi istri semacam itu, diajak biasa ya Pak. Cek iso guyu, diajak nge-mall. Diajak shopping Pak. Oh, seneng biasanya. Pokoknya duitnya. Dengan duitnya yo bicara kreasi. Diajak beli cincin, beli baju, atau diajak sering keluar lah, maksudnya sekali waktu ya, ayo deh biar suasana kita jadi romantis, ayo kita ke Pacet mandi air panas, anget, kan tadi dingin loh, diajak mandi air panas, anget, maksudnya diajak rekreasi, itu salah satu aja, ke tempat yang dingin atau ke tempat yang menjadikan dia bisa gembira sehingga dia bisa berbicara. Atau mungkin kita cari dulu titik permasalahannya. Kira-kira kenapa? Kok dingin, kok membelakangi? Apa saya ada yang salah? Dicari benang merahnya. Supaya nanti terjawab hal-hal yang mungkin menjadikan salah paham. Yang jelas sifat seperti itu kan tidak benar ya bagi seorang istri kalau membelakangi suami, dingin, cuek, ngomong yo atos. Nah ini butuh dicari apa dulu dijodohno, si gorong trimo, dicari akar permasalahannya dulu. Kalau sudah, kita baru melaksanakan tips-tips yang bisa untuk menjadikan istri kita nyaman. Mungkin kita membuat dia nggak nyaman dengan kita terlalu kasar juga, terlalu kaku, akhirnya menjadikan dia seperti itu. Kalau enggak, ya itu salah satu memang bentuk adanya gangguan. Monggo. Yeah. Ini individual yang biasanya suka melihat hal yang katanya orang itu karena itu melihat sesuatu yang orang dewasa tidak melihat itu namanya hidupnya. Iya. Tapi kebanyakan orang tua itu merasa bangga. Ini kalau dihubungkan dengan akidah atau agama itu kurang baik atau menguji agama. Bagaimana bisa menghilangkan sifat individu ini supaya tidak bakal sampai besar dihilangkan. Biasanya orang indigo itu karena ada gangguan tipe jin turunan, jin nasab lah. Nah turunannya nanti ya ini yang dicamkan juga pada orang tuanya kalau paham loh ya. Kalau salah paham gegeran. Wah anakku punya kelebihan katanya bermasalah, sampai sih bermasalah itu nanti kan sudah merasa bangga kalau anaknya bisa indigo, bisa melihat hal-hal yang macam-macam, bangga orang tuanya, datang jenengan, Pak ngapunten anak sama ini butuh diruqyah karena bermasalah. Gak terima, ngomong apa sama bermasalah, gak sampai langsung bermasalah lah, gegeran toh. Jadi apa caranya jenengan juga bisa memahamkan kepada orang tuanya dulu, dakwahi dulu.
Kena Pak, jangan langsung dihukumi biar kita kesannya bukan seperti sarjana hukum ya. Jadi pelan-pelan. Saya kemarin dengar tentang masalah kajian ruqyah, indigo itu atau bisa melihat itu katanya itu ya, Bu, bisa disembuhkan loh Bu. Saya bilang gangguan dulu, bisa disembuhkan. Nanti kalau orang itu kebiasaan lihat hal-hal menyeramkan, bisa ketakutan loh nanti, mempengaruhi kejiwaannya waktu dewasa. Lihat di sana pohon mangga katanya ada genderuwo, lihat di toilet katanya ada kuntilanak, lihat di rumah yang angker katanya banyak anak kecil yang tuyul-tuyul. Kan kasihan toh Bu, itu bisa loh Bu disembuhkan. Gitu aja caranya. Insya Allah nanti di ruqyah. Kadang-kadang indigo itu bisa berupa pemandangan atau pandangan itu jinnya ada di sini, di mata. Yang menyebabkan dia itu bisa tahu hal-hal gaib. Atau caranya di ruqyah Pak. Dipahamkan dulu orang tuanya baru di ruqyah anaknya. Gak sembuh. Monggo Pak. Ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghilangkan rasa was-was? Yang kedua, apakah penggemar musik itu berbeda? Apakah penggemar musik itu butuh diruqyah? Kalau dikatakan butuh, sangat butuh Pak. Sangat butuh diruqyah. Orang yang penggemar musik sejati Pak. Kalau bicara soal musik, kita itu nggak ada lepas dari musik loh Pak. Kalau lihat background kita, masa lalu kita, karena musik itu kaitannya erat dengan kehidupan manusia. Kalau titik dituangkan lewat lagu, Masya Allah. Sedih dituangkan lewat lagu. Pokoknya apapun perasaannya ditumpahkan lewat lagu. Sehingga banyak orang ketika menghilangkan jenuh atau karena ingin menghibur dirinya, biasanya lewat lagu. Misalkan teringat putus sama mantan, langsung lagu diputar. Wes meresapi nangis nerotos. Lagu itu gara-gara ya. Loh memang kaitannya sangat erat loh. Untuk menghibur diri biar gak sedih, lagu putar yang happy-happy, loncat-loncat, hilangkan semua permasalahan. Yang penting kita happy saat ini loh. Lagu mana Pak? Gak bisa lepas sebenarnya manusia. Bahkan loh Pak, walaupun sudah ngaji, lagu gak bisa hilang Pak. Mungkin ayat hadis sampean gampang hilang, tapi lagu ayo wis sapa sing gampang hilangin. Zaman biyen sapa misale Ida Laila Roma Irama yo si eling. Zaman saiki yo paling mbok sapa saiki zaman saiki mbok sapa Ariel mbok sapa ngono wae. Lah iki kan yo sak tobat-tobate Pak. Kadang sik semriwing nek pas ana sling. Waktu kita berjalan tuh kan, seret, waduh, lagu ini aku waktu itu si SMA, saya pacaran, lo boleh eling, ingat memori. Nah makanya itu memang butuh dikuatkan dengan cara apa? Banyak membaca Al-Quran. Musik itu versusnya baca Quran. Maka barang siapa yang senang musik, itu Al-Qurannya gendung, ngafali, yo gendung mocone. Maka terapinya harus banyak baca Al-Quran dan menghafal. Itu terapi untuk ruqyah bagi orang yang senang dengerin musik. Jadi ganti dengerin murotal, wes nanti baru hilang sedikit demi sedikit. Intinya ketaatan itu jika lebih dominan, kemaksiatannya itu hilang. Maka harus diperbanyak ketaatan. Sehingga ini apa sih waktu senggang, waktu longgar, waktu luang, iki sehingga enak-enak santai ngangkro ono kopi, wow iki lho sing garai kurung musik sliver ono tanggane kan dhewe gawe kan musiknya gak mungkin kena-kena der ngono. Oh iki lagu iki ben seneng aku iki tembang kenangan iki mesti ngono Pak, terbawa akhirnya terbawa. Makanya memang pemusik itu butuh pemusik memang suka lagu pol butuh diruqyah dan terapinya adalah
sering mendengarkan dan membaca Al-Quran. Terus tadi apa? Cara apa? Pertanyaan pertama, menghilangkan was-was. Menghilangkan was-was tergantung waswasnya itu tipenya seperti apa, bisikannya apa, dibuat nggak sah kamu wudumu, sholatmu nggak sah, maka ya langsung ambil keyakinan pokoknya ada bismillah wis wudumu sah. Dibikin ragu-ragu was-was model apa? Kalau dibikin was-was nanti kamu mati loh, kamu meninggal, ya wis mati ya ben kabeh ya mesti mati. Pasrah. Jawabnya itu Pak, pasrah. Jadi was-was itu memang harus musuhnya adalah dengan yakin, pasrah, yakin kepada Allah, serahkan semua urusannya kepada Allah. Itu salah satunya untuk menghilangkan was-was dalam diri kita, bangun kepercayaan diri, bangun keyakinan. Ada lagi Pak? Pertanyaan selanjutnya dari akhwat yang disoalkan dari jamaah Masjid Al-Jaliyah. Pertanyaannya, mungkinkah seorang penghafal Al-Quran itu bisa juga memasukkan jin? Bukankah menyadari kita merojaah dan kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira pripun Pak? Saged napa boten? Kira-kira saya aku tak betul dengan iki. Penghafal Quran 30 juz wis. Kira-kira iso enggak diganggu jin sampai setan? Oh, bisa. Masya Allah, Fatus tambah cerdas, Masya Allah. Iya. Walaupun yang dibaca Al-Quran, tapi kamu nggak bisa ngamalkan isi Al-Quran, gampang masuk. Dan kasus bagi qori dan penghafal Al-Quran yang kena gangguan jin banyak yang kita tangani. Betul kok cerita, saya tangani sendiri. Seorang imam besar, imam tetap, sampai kemarin loh, Ramadan kemarin masih nangani hafid Quran dan imam di masjid-masjid besar. Bisa saja, karena tadi kan kalau kita pahami orang bagaimana jin itu bisa masuk, lihat bagaimana tanda-tandanya, ya tanda-tandanya. Kemudian ini apa dia kena sihir, apa dia kena indigo, apa dia kena kanuragan, semua itu bisa. Ada peluang, peluang. Bukan terjaga 100% enggak. Kalau katakan bisa loh ya, tapi kalau banyak ya enggak lah tentunya. Ya. Banyak versinya siapa dulu. Kalau kita mengatakan banyak, karena memang lebih dari 3-5 orang yang hafid Quran terkena gangguan jin. 10 lebih kita tangani pernah. Orang yang hafid Quran itu ternyata bermasalah. Kan kita nggak tahu permasalahannya. Ketika dia menghafal Al-Quran, kan nggak tahu toh. Mungkin orang tuanya bermasalah, kepikiran, akhirnya ngelamun, blek. Itu toh. Kemudian pengen nikah, kok ditolak, depresi, blek. Nah kemarin gara-gara apa? Ditolak. Aku hafid Quran kok ditolak. Loh, ini pukulan tolak ini Pak. Hafid Quran, mau coba enak ditolak. Jadi kok setengah nggak percaya, akhirnya jin melebu tambahan Pak. Nah itu loh. Terus pede dhisik soalnya. Ono sumbunge, ono riyake, ono ta'ajjube. Penyakit-penyakit hati dari orang yang memiliki keutamaan dan keistimewaan itu menjadi peluang besar bagi setan jin masuk ke dalam tubuh. Nah ini penyakitnya memang orang yang diberikan kelebihan oleh Allah itu biasa ujub sama sombong, meremehkan orang lain. Penyakit langganan ini Pak. Lah penyakit hati ini lebih berat penanggulangannya. Soalnya bener wong pinter itu luwih angel daripada minter wong bener. Lalu tau Pak, nek minter wong bener itu gampang, harus bener soalnya. Tapi bener wong pinter duwe jurus ngelan kan misalnya bantah banggelan iku wong pinter muter ya lah manung pinter ku lek angel dibenerno
Lah iya Pak, terus masa pinter ya soalnya. Sampai toko-toko bener no sopo sampean. Jadi kalau kasus orang hafal Quran terkena gangguan jin itu banyak. Bahkan di pondok pesantren para penghafal Quran ini sering terjadi. Kalau terlalu sepanang tegang, ngafal terus kan dipacu, ganok istirahat dia pengennya terpacu terus, akhirnya blank karena kayak tertuntut dan merasa berat. Kamu merasa gini nyengkak no Pak, kan otomatis tegang tuh, depresi tuh anak, stres secara nggak langsung. Di situ letaknya bisa masuk setan, bisa masuk jin dan sihir serta yang lainnya. Masih ada lagi Pak? Ini pertanyaan terakhir dan mohon nanti kalau masih ada waktu mohon Ustaz mempraktekkan pertanyaan ini setelah pertanyaan terakhir. Pertanyaannya yaitu apa bedanya setan yang menggoda hati manusia dengan jin yang masuk ke tubuh manusia? Kemudian apakah jin yang masuk ke tubuh manusia itu bisa merusak fisik seseorang? Jin yang masuk ke tubuh manusia apakah bisa merusak fisik? Bisa. Jawabnya bisa. Karena apa? Setan itu masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah. Aliran darah kalau dibuntu sama jin tersumbat menjadikan beberapa banyak penyakit. Jadi stroke, tersumbat darahnya yang melalui ke otak sehingga otak tidak bisa mengirimkan sinyal-sinyal kepada anggota tubuh yang lainnya. Makanya gerakannya lemot atau nggak langsung. Dan memang itu seperti orang kena asam lambung, mah akut, stroke, gagal ginjal, getah bening, kanker gitu ya. Itu semua karena ulah jin, Pak, ulah jin. Dia mengendap di suatu organ darah jeder sehingga nggak lancar darahnya. Tergantung mau ditaruh di ginjal, di jantung, di otak, tergantung request dari tukang sihirnya. Maka sudah masuk pasti mendapat dampak. Maka rata-rata orang terkena gangguan jin tadi itu dikasih ciri-ciri, tanda-tanda fisiknya, ya, kadang panas atau dingin, kadang vertigo, migran, batuk nggak wajar, sesak nggak wajar, boyok terasa sakit punggung ini Pak, pundak terasa berat kayak gendong sesuatu yang berat, mata cepat ngantuk, mudah blank, mudah menguap. Nah, ini semua tanda-tanda fisik. Jantung berdetak dengan kencang, duk. Ini semua tanda-tanda fisik orang kena gangguan jin. Rata-rata demikian. Makanya tulisan ini kita buat itu karena dari pengalaman yang sudah kita tangani bertahun-tahun, bukan kok berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun Pak. Baru kita bisa tulis ini gara-gara sering menangani kasus pasien. Dan ada pola, orang kena gangguan jin ada pola, yakni susah diajak taat, malas, kemudian fisiknya sakitnya seperti ini, boyok, punggung sering sakit gitu Pak, kepala sering sakit. Itu tanda-tandanya salah satunya yang disebutkan di situ tadi. Jadi bisa jika setan masuk ke dalam tubuh bisa menjadikan sakit fisik. Dan nanti ruqyah mana fisiknya yang sakit dipegang bisa keluar. Tadi pertanyaan yang selanjutnya apa itu Pak? Sebelumnya itu kan yang terakhir ya, kita sudah jawab. Pertanyaan pertama tadi setan yang menggoda manusia dengan jin yang masuk ke tubuh manusia. Biasanya mereka kerjasama Pak. Yang awalnya menggoda di hati manusia biar mereka melakukan kemaksiatan, biar mereka terkena syubhat dan maksiat, lalu jinnya akan masuk. Jadi saling kerjasama, punya tugas masing-masing. Kalau ada itu tugas setan selalu memberikan bisikan dan was-was, memberikan syubhat dan syahwat, ada khusus tugasnya. Kayak gini loh Pak, kan ada toh
setan yang khusus mengganggu orang sholat. Ada khusus untuk memecah belah rumah tangga juga ada. Kalau di depan disebutkan dalam hadis namanya kinzab atau khinzib. Setan khusus untuk apa? Untuk ganggu ketika sholat. Ada tugas khusus Pak. Lalu mereka itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Harus sesuai dengan SOP. Kalau oleh merabut liyane Pak. SOP ini ngono ya nang sholat wae sampean. Dan sama ini sebenarnya ada yang memang mengganggu untuk membisikkan. Ada yang tipenya langsung masuk dan memberikan sakit dalam fisik dan tubuh. Dibuka dulu, baru masuk jinnya, masuk aliran darah dan bisa menyebabkan sakit fisik. Kalau orang itu sehat, lancar, pola pikirnya sehat, ya aman. Tapi terkadang setan masuk nggak ganggu fisiknya, tapi ganggu pola pikirnya, mindsetnya. Seperti siapa? LGBT. Sehat Pak, sehat. Gotot-gotot maco-maco Pak malah. Loh tenanan. Maksudnya LGBT sing gawe malah banyak dari kalangan yang suka nge-gym, ototnya gede-gede. Tapi ikine gak sehat. Loh masih mau pengen kemarin sing teko Jerman ambek sapa iki? Ragil lah sapa iku Pak ya. Loh, lah yang sehat-sehat kok Pak, sehat. Tapi sing salah mindset-e. Akeh setane iki Pak. Akeh jin. Jelas gak bener toh. Piye Allah menciptakan pasangan. Tok golek pasangan dhewe. Yo opo karepe? Dihukumi dhewe ae, golek pasangan dhewe. Gak bener itu toh. Itu salah satunya. Wah pas jam 11 nih Pak. Sudah kita persingkat-singkat kok sih kurangnya Pak ya. Harusnya tadi itu sudah selesai ya, tapi nggak selesai. Ya wis takdir ya Pak ya. Sabar. Ya kalau gitu kita kasih contoh aja ruqyah mandiri seperti ini Pak. Caranya Pak. Nanti praktek sini di rumah lah kalau gitu. Jenengan baca surat yang paling Anda senangi. Cara pertama, bacakan ayat-ayat ya ini. Misalkan seneng Al-Ikhlas, seneng artinya yang gampang, cepet, lugas, tegas dan pendek. Aku Al-Ikhlas sampai moco Al-Ikhlas berulang-ulang. Kurang lebih 5 menit. Ruqyah mandiri kan nggak masalah Dewi. Sek khusyuk Pak, sek khusyuk. Karena kenapa surat yang kita senangi? Karena bisa menyentuh jiwa, semakin khusyuk kita fokus. Dan itu semakin menyakiti jinnya. Setelah ini poin pertama, setelah kita bacakan surat atau ayat, yang kedua berdoa kepada Allah, minta kesembuhan dan manfaat dari ruqyah. Karena air putih ini yang sudah kita bacakan Al-Ikhlas sudah menjadi air ruqyah, bukan aslah lagi. Bukan air putih lagi, tapi sudah air ruqyah. Maka memohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya air ruqyah ini bermanfaat, bisa mengeluarkan jin-jin yang ada dalam tubuh dan penyakit-penyakit atau hawa-hawa jin, hawa negatif, hawa jin-jin itu banyak, hawa jin. Nah itu, ini langkah kedua, step yang kedua. Step yang ketiga baru tadi ini, tobat. Kan sudah tahu toh, iya aku tobat ini kan jin masuk ke dalam tubuh dikarenakan ada kesalahan di hadapan Allah. Kita cek dulu tadi Pak ya tanda-tanda fisiknya dulu. Oh kayak ini memang ada. Ya yakini aja memang ada. Kemudian setelah itu, setelah tobat sambil istighfar, penyesalan, maka bisa ada reaksi Pak. Oh lali, diombe dhisik, diombe piye to. Jadi langkah pertama dibacakan surat, yang kedua berdoa, setelah berdoa diminum sebagiannya. Diminum sebagiannya.
baru istighfar sambil taubat, astagfirullah, sambil merenungi dosa-dosanya. Nah, baru setelah fokus istighfar bisa dengan usap-usap dibantu Pak ya. Mana yang sakit misalkan kok mual, usap, tarik ke atas. Kalau kepala yang sakit, nah semua ditaruh di leher gini Pak. Atau yang di punggung ya sama. Mana yang sakit disentuh, diusap, kemudian minta sama Allah dimudahkan untuk keluar. Kalau jenengan sudah tahu pasti, kalau memang saya dulu pernah belajar ilmu kesaktian, langsung panggil Pak. Ayo jin yang dulu saya itu belajar ilmu kebal, keluar. Terus ukhrut, biasanya muntah sejadi-jadinya. Atau tahu maksiatnya, saya dulu pernah minum minuman keras, mabuk sama sabu-sabu, tobati sedikit. Nanti lama-lama insya Allah keluar jinnya. Apalagi yang pernah merasa kena sihir, saya kena disihir ya, saya kok pernah teringat-ingat wajah mantan saya. Oh, pada nak sihir. Ini belum masalah sihir. Kalau masalah sihir itu lebih panjang, 2 jam nggak sampai. Ini aja kita lewat-lewati karena belenjati ya kajian kita sehari ini tuh. Maksudnya supaya memang tercukupi waktunya, tapi ya qadar Allah ternyata belum cukup juga. Jadi itu poin dari ruqyah mandiri. Pahami dulu bahwasanya kita itu ada gangguan. Ya, setelah itu ambil 1 gelas air putih, bacakan selama 5 menit, lalu doa juga hampir selama 3 menit lah, 3 menit doa terus sampai khusyuk pada Allah, baru diminum. Baru nanti ada reaksinya. Boleh dicampur dengan daun bidara, dicampur juga dengan minyak habatus sauda. Boleh air putih saja, bebas. Karena ruqyah mediasi paling mudah itu dengan air putih, paling mudah ini sudah. Jadi insya Allah hal itu bisa banyak membantu lah. Pokoknya intinya ya. Tapi kalau jenengan sudah aman, steril, kalau jine tanda-tandanya aman kabeh, insya Allah ya aman, nggak usah ruqyah mandiri. Ini bagi orang yang memang terpapar penyakit COVID, terpapar ya, check up-nya seperti ini tadi. Dilihat mimpi-mimpiku tindian enggak, mimpi ketemu binatang apa ora, tidurku piye, sifatku karakterku piye, jahat apa enggak, dingin sama orang apa enggak, itu kan kelihatan. Mania ataukah fobia, kok aku fobi cecek ya, kok aku fobi ular atau yang lainnya. Kalau sama ular jijik ya memang setiap manusia lah ya, tapi nanti kalau sama ayam nggak berani gara-gara fobia, nah ini hati-hati. Ayam dipangan yo enak kok fobia. Nggih. Nggih, air wudhu terlebih dahulu, lupa. Wudhu dulu. Langkah pertama bila wudhu, lalu bacakan air putih tadi itu. Lebih bagusnya dengan wudhu dalam keadaan suci, Pak, supaya lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sih bebas, tapi kalau kita perinci, kalau ada memang di sebagian kitabnya para ulama menghadap ke arah kiblat, tapi itu tidak mesti, mesti. Lapas muta-muta yang ada perono, masuk katanya nyingkut di sini, kan yang nggak mungkin ya, supaya pas reaksi nih menghadap ke sana ke situ ya, langsung keluarkan saja, semudahnya, gitu. Insya Allah. Pun setelah sampai insya Allah sudah tahu prakteknya. Kalau praktek bareng ya insya Allah kapan-kapan. Karena waktu dan juga tempat yang memang belum mengizinkan, ya semoga sedikit bahasan tentang masalah ruqyah, kita katakan sangat sedikit sekali, kulitnya itu belum. Ya semoga bisa minimal menambah ilmu kita dan bisa bermanfaat buat bekal bagi kita.
ketika menangani kasus meruqyah orang atau ruqyah mandiri. Nanti ada titiknya untuk meruqyah orang ketika kesurupan. Ada SOP-nya biar kita itu pede, enggak gemeter digertak jin. Nah kesurupan digertak jin gak wani. Ojo melok-melok, gak wani langsung. Awas melok-melok. Namanya orang kesurupan kan mesti mencicil ya, mesti mendelik-mendelik. Ojo melok-melok, gak wani jenengan. Lah apa? Santai bro, gitu aja nanti. Slow, santai. Kita friend gitu aja. Pokoknya musuh setan jin, kuncinya satu, jangan pernah serius. Loh, musuh jin jangan diseriusi. Rugi, buang-buang energi, buang-buang waktu. Disentak sampai balas nyentak. Podo akhirnya. Apa yang kamu ikut? Aku kau saya ngegelut ayo, wes. Gegeran akhirnya. Nah, ini kan diguyu aja. Kamu jangan ikut. Slow. Loh, gak usah serius. Jadi cara untuk mengatasi orang kesurupan itu gampang asli. Polsa gampang-gampang. Pokoknya santai. Oh, saya ndredeg Pak. Atau ngejer-ndredeg dhisik, digetak taman kena jin iki. Oh, coba melok terus ndredeg kate melok-melok. Dan semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.